Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kembali hadir bersama dalam acara dakwah bil YouTube. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kami dari Prodi Hukum Islam Program Doktor sudah menghadirkan dua orang narasumber yang pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema keadilan, sebuah keutamaan dan dasar hidup dalam keberagaman. Yang pertama sudah kita hadirkan dalam kesempatan kali ini beliau yang terhormat Profesor Dr. Faisal Ismail MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan sekaligus dosen di Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, untuk yang kedua sudah kita hadirkan bersama-sama mbaknya yang cantik, mahasiswa Prodi Hukum Islam Program Doktor, Mbak Nafirta Ayu. Assalamualaikum Mbak Nafirta. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Nafirta ini merupakan mahasiswa Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus merupakan Kaprodi. Beliau ini sekarang sudah menjadi Kaprodi di salah satu kampus yang ada di Wonosari, Yogyakarta, yaitu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di muka tadi, kita akan mendiskusikan terkait dengan tema keadilan. Keadilan merupakan sebuah ide luhur yang selalu dihasrati oleh hampir semua manusia. Ia akan muncul karena pengalaman ketidakadilan dalam hidup. Ia menjadi keutamaan dan dasar bagi hidup bersama. Sayangnya dalam masyarakat yang majemuk ini, konsepsi keadilan tidak mudah terumuskan. Masing-masing memiliki konsepsi sendiri mengenai keadilan. Baik, kita akan melihat pemaparan dan mendengarkan pemaparan yang pertama dari Prof. Faisal Ismail. Silakan Prof, menurut jenengan terkait dengan konsep dasar keadilan itu seperti apa Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Mas Rian yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya memahami keadilan itu dari kata adil, itu bahasa Arab yang telah diadopsi dan diserap menjadi bahasa Indonesia, adil, dan kata bendanya keadilan. Adil atau keadilan artinya itu ada di tengah-tengah, lurus, jujur, tidak berpihak, tidak berat sebelah. Jadi objektif, berimbang begitu. Jadi dalam keadilan itu tidak ada sikap, tidak ada perilaku atau perbuatan yang diskriminatif, tidak ada. Tidak ada perbuatan yang tidak jujur, tentu jujur begitu. Keadilan dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan tegas dan jelas, yaitu dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian benar-benar penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kamu sekalian ataupun kepada kedua orang tuamu, ayah ibumu, dan kepada kerabat-kerabat yang dekat. Jelas di sini, bahkan terhadap diri kita sendiri, terhadap kedua orang tua, terhadap orang-orang dekat kita, kerabat, harus adil. Bukan hanya adil kepada orang lain, tapi adil kepada diri sendiri. Bahkan Nabi Muhammad dalam suatu sabdanya mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha." Sungguh
seandainya, andai kata Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya sendiri akan memotong tangannya. Adil. Nabi Muhammad SAW begitu tegas jelas. Itulah keadilan Islam. Jadi bagaimana menegakkan keadilan itu dalam masyarakat yang plural ini, yang majemuk ya. Idenya, semangatnya, ruhnya itu saya kira Al-Quran sudah tidak terbantahkan. Itu artinya bahwa keadilan harus ditegakkan pada semua tanpa memandang mungkin etnis, pada memandang misalnya golongan politik atau apa. Pokoknya adil. Jadi dalam istilah sekarang namanya justice for all. Dia keadilan bagi semua, karena semua orang, semua manusia di hadapan hukum itu sama urutannya. Tidak ada bedanya. Saya kira begitu. Artinya Al-Quran itu sudah mengatur ya Prof, terkait dengan dasar atau bentuk keadilan itu. Dan kalau kita tarik di Indonesia, nah sebenarnya kan itu juga sudah tertulis di dalam Pancasila ya Prof. Jadi Pancasila yang 5 itu yang menuliskan kata adil itu sebenarnya sudah ada dua sila itu. Jadi di sila kedua dan di sila kelima. Sila kedua itu kan tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya keadilan itu memang suatu yang sudah diatur di dalam Indonesia tadi. Nah, kemudian keadilan yang kedua itu tertulis dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks kemajemukan atau keberagaman, baik dari sisi beragama, baik dari sisi budaya. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri itu seperti apa, Prof? Kalau kita melihat kan masih banyak orang-orang yang merasa keadilan itu belum merata. Nah, bagaimana itu, Prof? Iya, saya pikir memang begitu ya, belum maksimal, belum merata. Memang ide, semangat dan ruhnya itu ada dalam Pancasila. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah dicantumkan itu menjadi semangat di landasan bersama dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Cuma dalam prakteknya, memang kita akui sudah bagus, sudah ada, sudah. Tapi belum merata, belum maksimal. Misalnya ada orang yang korupsi sekian miliar hanya 2 tahun, 3 tahun. Itu juga tidak adil saya kira. Begitu ya. Jadi ada etnis atau etnis melakukan rasisme terhadap etnis lain, itu juga tidak adil, yang bagus ya. Jadi hindari semua hal-hal yang berupa perbuatan seperti itu, yang mengarah kepada misalnya diskriminasi. Amerika Serikat pada mulanya itu tidak adil. Ada diskriminasi rasial, ada segregasi, pemisahan antara hitam dan putih pada waktu itu. Sebelum Eisenhower melakukan pembaruannya, ada yang sukses sehingga dengan demikian Amerika menjadi negara yang ya pro demokrasi begitu. Awalnya belum. Ada perbudakan segala, itu tidak adil. Manusia diperbuat oleh manusia lainnya, eksploitasi dan pablo. Tidak boleh itu. Prof, Begitu di Afrika Selatan ada, yaitu pemerintahan kulit putih mendiskriminasi orang kulit hitam. Itu juga tidak benar. Di Indonesia ya rata-rata sudah bagus lah dalam hal ini ya. Cuma dalam hal-hal misalnya bersifat hukum, hal-hal hukum itu yang mungkin masih perlu dimaksimalkan. Termasuk terakhir ini kan Prof, ada sebuah kasus yang memang sempat viral, artinya terkait dengan bentuk keadilan bagi pelanggar di masa pandemi. Nah, ini kan kita masih belum lepas dari masa pandemi ini, Prof. Kalau terakhir kemarin kan itu kan ada yang sempat viral itu hukuman nilai denda. Nah, ini denda, Prof. Kaitannya dengan denda yang tidak adil. Jadi sementara si pelaku pelanggar hukum dari pandemi ini tadi yang pedagang bubur tadi itu didenda sampai 5 juta. Nah, sementara yang pemilik mall besar itu cuma didenda 500.000 gitu, Prof. Artinya ini kan kelihatan banget bentuk ketidakadilannya. Sementara masyarakat menilai seharusnya kan yang lebih besar itu justru ya orang yang lebih mampu, yang lebih kuat tadi, begitu Prof, kira-kira Prof. Tapi sebelum ditanggapi, kita akan melihat dulu tanggapan dari Mbak Nafirta ini. Nah, menurut Mbak Nafirta sendiri nih bagaimana, Mbak? Sebagai seorang mahasiswa di program doktor dan sebagai seorang keprodi juga, dari keadilan yang memang harus ditanamkan secara mendasar itu bagaimana, Mbak? Betul. Saya di sini bukan
memberikan statement menurut saya ya, tetapi juga untuk melihat beberapa mahasiswa yang memang sekarang kan sudah blended learning ya Mas ya. Jadi memang sekarang kan sudah ada offline dan online ya Prof ya. Untuk masalah keadilan dari sini sebenarnya kita belajar juga dari mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu ketika offline kita belajar pergi ke kampus di mana mahasiswa membutuhkan dosennya. Tetapi jika sekarang kan kelihatan sekali yang dimana kita beberapa membutuhkan mahasiswa ya Prof ya, apalagi kalau misalnya kita di Zoom atau di Google Classroom, bagaimana seperti itu yang dimana mahasiswa kadang susah untuk disatukan seperti itu karena kan beda sekali, blended learning ini beda sekali. Jadi menurut saya dalam konsep keadilan ini kita benar-benar menyadari betul begitu Prof. Jadi kita menyadari kita sebagai dosen kita juga bisa memberikan arti tanggung jawab kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa juga memberikan tanggung jawabnya kepada dosen. Contohnya beberapa mahasiswa akhir itu kan membutuhkan skripsi yang bimbingan itu pasti membutuhkan sekali dengan dosen-dosen Prof. Sedangkan dosen itu kan biasanya ada yang sibuk, punya kerjaan sendiri, terus kemudian mungkin keluar kota atau bagaimana. Terus kemudian seperti apa tanggung jawabnya untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut. Jangan mahasiswa dituntut untuk segera selesai disertasinya atau tesisnya, tetapi dosen tersebut tidak memberikan bimbingan. Itu kan tidak adil untuk bagi mahasiswa ataupun ketika dosen untuk mengajar tapi mahasiswanya tidak hadir seperti itu kan itu membutuhkan sekali keadilan untuk kita semua seperti itu. Mungkin itu menurut saya seperti itu. Betul. Nah, balik lagi ke yang tadi Prof. Artinya bentuk keadilan yang sebenarnya itu bagaimana Prof? Menurut jenengan Prof? Ya. Kalau tadi yang kita kaitkan dengan persoalan atau kasus yang ada di Indonesia terakhir ini, begitu Prof? Kalau saya sih harus mengacu pada aturan hukumnya ya. Betul. Kalau misalnya dari hukum Islam ada enggak? Dari hukum pidana positif tidak ada juga itu. Berapa lama hari dihukum, berapa lama. Itu sudah ada, tapi kadang-kadang mohon maaf ada semacam rekayasa atau misalnya ada semacam mafia hukum. Betul. Itu yang mempermainkan hukum, tidak bisa diterima itu dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Itu yang sila keduanya itu keadilan kemanusiaan yang ada. Boleh kembali yang pertama ke Tuhan yang Maha Esa, pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang Maha Esa berat. Saya kira harus dihilangkan praktek-praktek hukum yang mungkin dipengaruhi ataupun dilatar belakangi oleh mafia hukum atau mungkin ketidakadilan yang karena mungkin berpihak kepada orang-orang tertentu karena dia orang punya pangkat, punya orang besar, punya mampu, akhirnya diberikan keringanan, sedangkan orang yang tidak mampu dan miskin itu diperberat hukumannya ataupun sanksinya. Kelihatan diskriminasi kelihatan sekali, dan ini tidak bisa diterima dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Ya. Kalau kita melihat sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menegak keadilan itu siapa sebenarnya Prof? Kalau kita tarik ke Indonesia ini Prof. Jadi ketika masyarakat diminta untuk menerapkan keadilan, tapi yang bertanggung jawab utama itu siapa sebenarnya sih Prof? Ya seharusnya aparat hukum. Karena dia yang melaksanakan kan, yang memproses semuanya kan. Aparat hukum itu yang harus mungkin dari kepolisiannya, dari jaksanya, dari hakimnya terutama yang memberikan keputusan itu harus adil, harus sesuai dengan bunyi hukumnya itu, aturan hukumnya itu, ya. Jadi tidak menyimpang, tidak melanggar macam-macam. Sehingga yang banyak protes kemarin dari ICW misalnya, protes karena ada kasus yang besar hanya dihukum 3 tahun. Proses protes itu ringan. Padahal kasusnya dia penyelenggara negara. Dia anggota misalnya anggota DPR yang memang memegang ini badan yang menentukan keuangan itu. Yang artinya mengkaji ya, mengkritisi misalnya ada anggaran yang masuk dari satu departemen kan dikritisi itu. Akhirnya ya menggolkan, menyetujui begitu. Tapi justru di sini letaknya celahnya mereka dia berbuat ya
tidak bagus, ya, menyimpang dari ketentuan hukum. Ya. Ini perlu yang kita perlu. Mental seperti itu perlu kita ubah ya. Ya. Kita harus bisa mendidik diri sendiri itu sebenarnya. Selain dididik oleh orang lain, anak-anak dididik, diarahkan pada untuk taat hukum begitu. Tapi kita harus bisa mendidik diri sendiri itu. Betul. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kan ya pendidikan itu proses kan. Betul. Keluarganya akan memberi kontribusi, masyarakat. Tapi dirinya sendiri juga harus sadar hukum. Betul. Untuk sadar itu kan harus sadar dari diri sendiri ya. Betul. Ya dari nuraninya, dari kesadarannya, dari kesadaran ilahiyahnya tentang dia. Ya. Apapun agama yang mereka anut, ya, tapi ada kesadaran ketuhanan. Betul. Sehingga dengan demikian bisa mengerem, bisa mencegah dirinya untuk melanggar hukum. Betul. Jadi memang artinya keadilan ini sebenarnya harusnya kita terapkan di semua lini ya Bro. Artinya sebagai warga negara, sebagai umat beragama, tadi yang dalam bentuk kemajemukan tadi kan. Jadi kita itu dari kelompok-kelompok yang berbeda atau agama-agama yang berbeda yang akhirnya disatukan gitu Bro di Indonesia tadinya. Makanya memang ya pemerintah tadi ya dalam hal ini ya orang-orang hukum yang harusnya memberikan keadilan itu ya sebenar-benarnya bentuk keadilan ya Bro begitu. Nah, kalau menurut Mbak Nafirta di Indonesia ini sendiri Mbak bagaimana Mbak? Kaitannya dengan keadilan itu artinya pemerintah itu apakah sudah adil atau belum sebenarnya Mbak? Kalau melihat sekarang itu ya Mas ya, namanya manusia ini kan keterbatasannya banyak. Jadi kalau menurut saya kalau memang adil itu hanya Tuhan semesta. Apalagi salah satu nama beliau, nama Tuhan itu kan Adin ya kan, yang hanya memberikan keadilan itu ya hanya Tuhan semesta. Tapi di mana betul apa yang dikatakan Prof tersebut adalah bagaimana kita harus sesuai dengan peraturan, sesuai dengan menjaga dan juga merawat bagaimana kita untuk selalu adil. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali kelangkaan yang terjadi seperti itu kan, itu harus kita harus kita cek. Kenapa? Harus ada kontrol. Betul. Ya? Kenapa ini? Terus kemudian kita juga sudah sebagai masyarakat tentunya harus bisa mulai belajar lagi bagaimana ilmunya, apalagi sekarang di dunia pendidikan khususnya sudah menerapkan 50% lagi yang dimana anak-anak SD itu kan sudah yang kemarin-kemarin mulai full belajarnya sekarang sudah setengah-setengah lagi. Otomatis siapa di situ yang belajar? Apakah adil yang belajar orang tuanya bukan anaknya? Itu kan kita harus mempertanyakan seperti itu, pendidikan seperti itu. Terus kemudian kalau mahasiswa kan memang itu dituntut mereka untuk selalu belajar mandiri, ya kan? Yang dimana mereka bisa melek sosial media atau juga melek untuk mengikuti acara-acara di luar kampus begitu. Tetapi untuk siswa-siswa ini bagaimana? Itu kan kita harus mempelajarinya dengan mungkin ada beberapa dari mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau juga dari institusi-institusi terkait dengan adanya pandemi ini yang sudah sangat berkepanjangan seperti itu. Mungkin nanti kita tahun-tahun depan juga tidak tahu semuanya akan selalu online begini kan, itu kan kita harus mempelajari kayak gitu loh. Apalagi yang tema kita hari ini keadilan kayak gitu. Kalau berbicara tentang adil ini memang lingkupnya itu sangat luas ya Prof. Luas sekali. Nah, betul itu sekali. saya. Betul sekali. Jadi, kalau kita lihat ini Prof, jadi kan kalau kita tarik ke fokus dalam beragama nih Prof di Indonesia ini. Nah, antar agama itu menurut Prof sendiri kira-kira sudah sesuai belum Prof batasan keadilan bagi pemeluk agama di Indonesia ini Prof untuk menciptakan kemajemukan tadi Prof? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Tian, keadilan itu Anda bilang tadi di semua lini ya? Betul. Lini, betul. Wasit sepak bola harus adil. Betul. Kalau misalnya melanggar dia kena penalti. Begitu pun wasit dalam arti badminton pun harus, kalau yang tidak salah jangan disalahkan. Salah gitu loh. Dia merasa adil di semua lini ya. Betul. Nah, dan hubungan antara umat beragama
itu kan sudah ada peraturan Menteri Agama itu. Misalnya kita membangun suatu tempat ibadah harus berjarak sekian. Betul. Sama dengan misalnya dianalogikan dengan membangun ini SPBU. SPBU. Itu kan ada jaraknya, tidak harus dekat-dekat. Ya, Walaupun begitu, apalagi umat beragama. Jadi ya kalau memang sudah terlanjur dekatan ya itu harus ditegakkan ke ke pengertian lah untuk tidak saling, misalnya kalau hari Minggu jangan terlalu banyak pengeras suara yang terlalu besar untuk memberikan kesempatan pada umat Kristiani. Misalnya kalau hari Jumat begitu pun umat Kristiani harus tenggang rasa begitu. Jadi sebenarnya sudah ada aturan di dalam peraturan Menteri Agama itu untuk mengatur hubungan antar beragama. Dulu bantuan luar negeri bebas, sekarang diatur, ada laporan itu. Jadi adil, jadi tidak menimbulkan kecemburuan, ya keirian dari pihak yang lain, diatur begitu Pak. Begitu penyiaran agama sudah diatur. Jangan sampai agama itu disiarkan kepada orang yang sudah punya identitas. Itu sudah ada aturannya. Jadi memang kita harus menjaga diri. Kalau memang kelompok masyarakat itu sudah punya agama tertentu, tidak usah jadi sasaran dakwah atau jasa misi kan. Itu sudah diatur, bagus itu. Artinya memang negara itu sudah mengatur bentuk-bentuk keadilan antar umat beragama tadi, Bro. Iya. Jadi agama Islam kah, agama Hindu kah, atau agama lainnya begitu ya, Bro? Iya. Ketika saya masih bertugas di Bali pernah ya, itu pada waktu itu Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Nyepi. Lalu bagaimana kalau ada hari Nyepi itu kan tidak boleh melakukan aktivitas, naik kendaraan tidak boleh. Akhirnya dicarikan solusi dengan elegan, yaitu umat Islam boleh melaksanakan sholat Jumat pada hari Nyepi jalan kaki ke masjid yang terdekat. Sedangkan masjid itu tidak boleh mengeraskan suara. Menggunakan pengeras suara. Tidak boleh. Jadi hanya suara saja, suara manusia, suara imam saja. Itu aja. Sehingga dengan demikian itu ilegal diterima di Bali itu ya. Selain menciptakan keadilan, justru juga menciptakan toleransi antar beragama ya, Bro? Iya. Karena memang keadilan itu pangkal dari toleransi, Pak. Keadilan itu kalau tidak adil tentu ya seperti misalnya saya contohkan tadi di Amerika Serikat pernah terjadi orang hitam yang berbudak diperas, ataupun ada segregasi. Ini toilet hitam, ini toilet untuk orang putih, ini rumah sakit punya disegregasi. Tapi akhirnya muncul suatu pemimpin Eisenhower yang menyiapkan itu. Begitupun di Afrika Selatan muncul Mandela, sehingga dengan demikian politik apartheid dihilangkan. Jadi waktu itu kan disegregasi, ya, tidak diakses politik di Afrika Selatan, tidak boleh untuk hitam. Tapi setelah Mandela muncul, hilang juga. Indonesia saya kira sudah dari awal sudah ada ya, sudah bagus ya. Ya mungkin kalau kurang maksimal yang namanya manusia ya. Manusia itu pasti punya keterbatasan. Tapi kita sudah berharap ke depan insya Allah lebih bagus begitu. Lebih bagus ya. Supaya kerukunan, ya kehubungan baik antar umat beragama, antar etnis itu terbina, tercipta dengan bagus begitu. Dengan demikian sebenarnya ketika kita pengen mewujudkan bentuk keadilan atau keadilan itu menjadi dasar tadi memang sudah ada sejak dini ya, Prof. Iya. Artinya tinggal bagaimana dari masing-masing kita sebagai umat manusia atau sebagai warga negara yang menanamkan rasa keadilan itu ya, Prof. Iya, betul. Dan pengakuan founding fathers para pendiri republik, Bhinneka Tunggal itu kan juga untuk pengakuan ada kesatuan, ada keberagaman. Jadi dibina kesatuan dan keberagaman itu kan tentu diatur juga supaya tidak tabrakan begitu, pluralisme kan. Jadi harus ada aturan main yang bisa dipegang bersama, aturan hukum, aturan yang sifatnya hubungan antar agama. Dengan demikian saling respect, saling menghormati, sehingga tidak terjadi ya pelanggaran atau bentrokan di lapangan begitu ya. Saya kira itu penting. Dari Mbak Nafirta bagaimana Pak? Mungkin ada? Mungkin saya sedikit ada kita sharing ya Prof ya. Bagaimana sih Prof cara menciptakan keadilan di dunia akademisi seperti itu? Menurut Prof Faisal ini seperti apa Prof? Ya, kejujuran penting ya. Misalnya rujukan misalnya tulisan itu harus jujur. Jangan adil juga. Jangan sampai menjiplak, itu tidak adil.
artinya tidak adil, tidak jujur, akhirnya itu juga bisa disanksi, mungkin tidak lulus ataupun didiskualifikasi. Jadi adil. Begitu pun dosen harus adil. Misalnya anak yang pintar, ya dipilih yang bagus. Kalau yang tidak pintar ya cukup berapa. Jadi tidak ada diskriminasi juga jelas ya. Begitupun ini rajin dicatat gitu. Oh ini presentasinya bagus, partisipasinya bagus, ini sumbangan pikiran bagus ya. Saya diberikan nilai yang bagus ya, adil begitu. Jangan sampai orang yang diam, tidak punya kontribusi, justru nilainya tinggi, Prof. Iya, jangan sampai gitu. Jadi kita harus adil ya. Jadi seperti yang dikatakan yang tadi, adil di semua lini, di semua aspek kehidupan ya. Orang tua terhadap anak pun harus adil. Iya, jangan sampai anak emaskan yang satu menegasikan yang lain. Dan ini juga, Prof, kalau saya ingat itu kan keadilan itu tidak harus rata. Betul. Nah, artinya si A itu tidak harus 50, si B tidak harus 50. Bisa jadi si A itu 70, si B itu 30. Artinya menyesuaikan kebutuhan. Nah, itu dalam bentuk keadilan yang saya di antara yang saya pahami seperti itu, Bro. Jadi tidak harus rata. Dia dapat 50, dia dapat 50, bisa 70 atau 30, itu juga bentuk keadilan, Bro. Menyesuaikan kebutuhannya, Bro. Iya, itu kalau cinta tidak bisa dong. Nabi Muhammad yang paling cinta itu ya Aisyah kayaknya. Jadi begitu saya pernah baca. Tidak mungkin bisa membagi cinta kepada istri yang lain sama rata. Ya, keadilan sosial pun begitu. Orang kita mungkin saya punya pendapatan lebih besar daripada kuli. Ya memang itu takdirnya gitu ya. Memang kalau keadilan sosial tidak rata, rata, tapi jangan sampai terjadi kesenjangan yang mencolok gitu ya. Kalau diratakan yang namanya pendapatan, penghasilan nggak mungkin. Golongan 1 dengan golongan 4 ya tentu tidak sama. Pendidikan mempengaruhi pendidikan, ijazah, diploma mempengaruhi. Cuma jangan sampai terlalu jauh dah ya. Jomplang. Baik sahabat semuanya, perbincangan kita terkait dengan keadilan ini memang sudah menjadi dasar-dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat dalam beragama untuk menanamkan nilai-nilai keadilan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami rasa cukup ini, Prof, diskusi kita terkait dengan keadilan sebagai dasar dalam kehidupan untuk menciptakan sebuah kemajemukan ini, Prof. Demikian, Prof, terima kasih nih atas kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Prof. Sama-sama. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, Mbak Nafirta. Terima kasih kami ucapkan. Sahabat semuanya, demikian lagi sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel-channel yang ditayangkan oleh Prodi Hukum Islam Program Doktor. Terima kasih dari saya, Januariansa Afaizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.